Adapun orang yang meninggalkan sholat asar seperti wutiro, orang yang kehilangan ahlahu, akan keluarganya, wa malahu, dan juga hartanya. Saking gedenya fadilah sholat asar, keutamaan sholat asar, jangan sampai ditinggalin. Kalau ditinggalin bukan cuma dosa, tapi seakan-akan kehilangan harta dan keluarganya. Ya, padahal kan keluarga sama harta kita itu adalah kepunyaan kita yang gak ternilai ya. Jadi kepunyaan kita yang gede itu ya keluarga sama harta kita. Nah kalau kita tinggalin sholat asar, sama aja kita kehilangan harta dan keluarga kita. Sholat asar itu sholat yang nomor 2 ya, secara runtutan setelah sholat subuh. Ya, sholat subuh paling afdol, yang kedua baru sholat asar. Ya makanya usahain, apalagi mau ngaji. Kadang ada orang mau ngaji, mentang-mentang ngajinya asar, main ngaji aja, sholat asar kagak. Ada orang kayak gitu. Ya, udah telat soalnya, udah tidur ya kan, toto bangun di jam 4. Temannya nyamper, tampil, buang. Langsung aja bawa tas, kagak nggak sholat dulu. Tampilnya dimenangin, padahal belum sholat asar. Ada orang kayak gitu. Teko wongnya teko. Yo melong guyu. Sholat wajib yang paling berat bagi orang yang dia munafik, bukan yang benar imannya. Kalau yang imannya benar mah enggak. Ini bagi orang yang munafik, apa yang paling berat? Yaitu sholatul isya'i, sholat isya, wa sholatul fajri, dan sholat fajar alias sholat subuh. Tuh. Isya ngantuk, subuh lagi pules-pulesnya. Walau ya'lamuna, dan jikalau mereka mengetahui, andai kata nih kita tahu ma akan apa-apa, maksudnya pahala, fihima yang ada di dalam keduanya, yang ada pada sholat isya dan sholat subuh. Andai kata kita tahu gedenya pahala tuh sholat isya, sholat subuh, maka la tauhuma, niscaya mereka akan melakukan keduanya, walau habwan, walaupun dengan cara merangkak. Tuh, saking gedenya pahala sholat isya, sholat subuh, andai kata kita tahu betapa besarnya pahala sholat isya sama sholat subuh, niscaya kita bakal melaksanakannya walaupun dengan merangkak. Bismillahirrahmanirrahim. Rawahu, meriwayatkan hadis Al-Muslimu, Imam Muslim, dengan nomor hadis 208. Ani bin Umar, dari sahabat Ibnu Umar alias Abdullah bin Umar, anna Rasulullah, sesungguhnya Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala, dawuh Nabi pernah bersabda, alladzi tafutuhu, adapun orang yang terputus darinya, maksudnya orang itu meninggalkan sholatul asri, sholat asar, ka'annama, maka seakan-akan orang tersebut seperti wutiro, orang yang kehilangan ahlahu, akan keluarganya, wa malahu, dan juga hartanya. Nah ini dari sisi fadilah ya, dari sisi keutamaan secara sholat per sholat. Kalau kemarin secara keseluruhan dari sholat yang satu ke sholat yang lain yang menggugurkan dosa-dosa kecil kita. Nah ini khusus untuk sholat masing-masing. Nah untuk sholat asar kata Nabi, ya, orang yang meninggalkan sholat asar maka dia seakan-akan kehilangan keluarga dan hartanya. Maksudnya apa?
saking gedenya fadilah sholat asar, keutamaan sholat asar, maka jangan sampai ditinggalin. Kalau ditinggalin bukan cuma dosa, tapi seakan-akan kehilangan harta dan keluarganya. Ya, padahal kan keluarga sama harta kita itu adalah kepunyaan kita yang gak ternilai ya. Jadi kepunyaan kita yang gede itu ya keluarga sama harta kita. Nah kalau kita tinggalin sholat asar sama aja kita kehilangan harta dan keluarga kita. Ya, makanya kemarin sempat saya singgung, sholat asar itu sholat yang nomor 2 ya secara runtutan setelah sholat subuh. Ya, sholat subuh paling afdol, yang kedua baru sholat asar. Ya. Jadi untuk sholat asar itu memiliki fadilah yang mulia, fadilah yang besar, yang agung, ya, dimana sama seperti orang yang dia itu memiliki kesempurnaan keluarga dan hartanya. Ya makanya usahain, apalagi mau ngaji. Kadang ada orang mau ngaji, mentang-mentang ngajinya asar, main ngaji aja, sholat asar kagak. Ada orang kayak gitu. Ya. Udah telat soalnya, udah tidur ya kan, toto bangun di jam 4, temannya nyamper, tampil, ulang. Langsung aja bawa tas, kagak mau sholat dulu, tampilnya dimenangin, padahal belum sholat asar. Ada orang kayak gitu. Teko wong teko. Yo melong guyu. Rawahu meriwayatkan hadis Al-Muslimu Imam Muslim dengan nomor hadis 328. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala, berkata beliau, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini penting nih. Inna asqala sholatin, sesungguhnya seberat-beratnya sholat fardu, sholat wajib yang paling berat ya, sholat 5 waktu sing paling abot, alal munafikina ingatase wong munafik, bagi orang yang dia munafik, bukan yang benar imannya. Kalau yang imannya benar mah enggak. Ini bagi orang yang munafik. Apa yang paling berat? Yaitu sholatul isya'i, sholat isya, wa sholatul fajri, dan sholat fajar alias sholat subuh. Buat orang munafik paling berat itu sholat isya sama sholat subuh. Kenapa? Isya ngantuk, subuh lagi pules-pulesnya gitu. Itu buat orang munafik ya. Makanya hati-hati ya, jangan ditinggalin. Ya mungkin kita lagi capek gitu ya, ya udah sholat aja dulu, ya paksain sholat, habis itu baru tidur. Ya jadi kalau maghrib itu ya, kalau lagi kita nanggung gitu, mungkin ibu lagi bales WA apa gitu, azan isya, sholat dulu, jangan males-malesan. Soalnya kalau udah azan isya terus kita masih rebahan, main HP apalagi, wah itu udah males itu. Bener, bablas itu. Ah iya lagi PW, posisi wena. Nah, jadi kalau bisa jangan ditunda-tunda. Udah azan isya, ya udah langsung aja sholat. Nah, kata Kanjeng Nabi yang paling berat itu menurut orang munafik sholat isya sama sholat fajar alias sholat subuh. Jadi sholat subuh itu nama lainnya sholat fajar. Jadi kalau ada orang nanya qobliyah subuh itu sama sholat sunnah fajar sama nggak? Sama ya. Kan mama kadang suka nanya, Ustaz sholat sunnah fajar apa tuh? Ya, sholat sunnah fajar itu ya sholat sunnah qobliyah subuh, bukan sholat sunnah sebelum fajar. Kalau sebelum fajar ya belum subuh ya. Yang disebut fajar itu adalah subuh, masuknya fajar sodik, nah itu namanya waktu subuh. Makanya sholat subuh itu disebutnya sholat fajar. Nah sholat sunnah fajar ya sholat sunnah qobliyah subuh, bukan sholat sunnah sebelum fajar gitu. Walau ya'lamuna, dan jikalau mereka mengetahui, andai kata nih kita tahu ma akan apa-apa, maksudnya pahala, fihima yang ada di dalam keduanya, yang ada pada sholat isya dan sholat subuh. Andai kata kita tahu gedenya pahala tuh sholat isya sholat subuh, maka la tauhuma, niscaya mereka akan melakukan keduanya, walau habuan, walaupun dengan cara merangkak. Tuh, saking gedenya pahala sholat isya sholat subuh, andai kata kita tahu
betapa besarnya pahala sholat isya sama sholat subuh, niscaya kita bakal melaksanakannya walaupun dengan merangkak. Merangkak kan berarti gitu ya, nah, kayak bayi itu. Lah orang qobliyah subuhnya aja bu, qobliyah subuh itu dalam satu hadis Nabi disebutin pahalanya itu seisi dunia. Bayangin, orang yang sholat qobliyah subuh pahalanya segitu, apalagi yang sholat subuhnya, ya enggak? Kalau yang qobliyah subuhnya aja segede gitu, apalagi yang sholat subuhnya. Makanya kalau orang tahu pahala subuh, pahala asar, kata Nabi niscaya dia bakal melakukan itu sholat dengan cara walaupun merangkak, ya walaupun dengan ngesot kalau bahasa kita, dilakuin tuh sholat isya sama sholat subuh saking gedenya pahalanya. Ya cuman kan pahala nggak kelihatan, ya dosa juga nggak kelihatan. Makanya kita nggak terlalu semangat. Coba kalau pahala itu berbentuk duit, ya pasti kita langsung ngerjain. Habis sholat di bawah bantal tiba-tiba ada duit 10 juta. Wah 10 juta. Sholat asar di bangkil 10 juta. Habis sholat maghrib di bawah bantal ada 10 juta. Habis sholat isya di bawah bantal ada 10 juta. Itu pasti nggak ada orang yang ninggalin sholat semua. Iya. Ya, cuman kan pahala nggak kelihatan. Dosa juga begitu kagak kelihatan. Coba ibu kalau sekali dosa bejendol, nah, itu pasti nggak ngelakuin dosa. Sekali ngomongin orang bejendol, ya. Selalu ngomongin orang benjol palanya, itu pasti nggak ada yang melakukan dosa. Ya masalahnya pahalanya kagak kelihatan, dosa juga kagak kelihatan. Walaqad hamamtu, sungguh sebenarnya kata Nabi, aku ingin an amuro untuk memerintahkan bisolati dengan sholat fardu. Maksudnya Nabi sendiri pengen nyuruh orang tuh sholat fardu semua, diperiksain satu-satu, ya. Fatukoma agar didirikan sholat fardu tersebut. Summa amuro kemudian aku perintahkan rojulan seseorang fayusolli untuk memimpin, maksudnya menjadi imam sholat bin nasi bersama orang-orang. Kalau boleh, maksudnya gitu ya. Saya pengennya tuh jadi makmum aja, ya jadi imam orang lain, nanti saya keluar. Summa antoliku kemudian aku pergi ma'i dengan bersamaku birijalin dengan para lelaki. Nanti saya keluar bawa pengawal ma'ahum bersama mereka juzamun membawa mereka min khotobin berupa kayu bakar ila qaumin kepada suatu kaum, kepada satu kelompok, satu rumah la yashhaduna yang mereka tidak mau menghadiri as-sholata akan sholat. Jadi Nabi itu pengennya gitu ya, kalau boleh sama Allah mah udah yang imam orang lain deh. Saya periksain orang-orang di kampung-kampung, di kaum-kaum mana yang dia nggak sholat, saya datengin rumah yang orang nggak sholat itu. Maksudnya Nabi gitu. Kalau boleh, cuman sama Gusti Allah kan nggak boleh. Udah biarin aja. Ya, kalau boleh kata Nabi, ya saya nggak mau jadi imam biar saya bisa keluar. Saya kelilingin kampung, ya, RT 11 misalnya gitu ya, RT 12, RT 9, RT 10. Saya kelilingin tuh kampung supaya saya bisa tahu siapa yang nggak sholat. Nah saya keliling itu sambil bawa pengawal yang mereka bawa kayu bakar. Nanti kalau ada orang kok nggak sholat, nah ini kata Kanjeng Nabi nih, fa'uharriko maka lalu akan saya bakar alaihim kepada mereka buyutahum rumah-rumah mereka binari dengan api. Tuh kalau nanti saya ngelihat ada satu rumah kok dia nggak sholat, maka langsung saya bakar sekalian rumahnya. Kalau boleh. Cumanya nggak boleh sama Gusti Allah. Nah, ini berarti besar padilannya. Awalu mayu asabu bil abdi, pertama kali orang dihisab itu ya baik nanti di alam barzah maupun nanti di akhirat yaitu as-sholat, sholat 5 waktu. Fa in hasanat sholatuhu, kalau sholatnya bagus maka hasanat, maka bagus pula sairu amalu, seluruh amalnya. Jadi kalau sholat kita bagus, doa iftitahnya dibaca Allah Akbar kabiro ya, Fatihah, terus surat, dan pokoknya cakep lah sholatnya, nggak bolong-bolong. Kalaupun kita sakit, kalaupun bolong, kita segera mengkodoknya. Nah itu insya Allah kalau sholatnya bagus, maka seluruh amalnya bagus. Jadi catatan pahala kita tuh yang pertama sholat. Dilihat sama malaikat nih, Zuhur dari pertama kita balik, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Oh cakep semua ini. Itu ntar yang lain gak diperiksa. Puasa gak diperiksa, zakat gak diperiksa, baca Quran gak diperiksa, ngaji, sedekah, semuanya gak diperiksa. Dianggapnya bagus semua. Kenapa? Sholatnya bagus, sholat paling atas. Lah malaikat juga capek bu ngeliatin zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Capek juga dia.
Ya, banyak banget, ini bagus, udah dianggapnya bagus. Tapi fa'in fasadat sholatuhu, kalau sholatnya rusak, sholatnya jelek, sholatnya bolong-bolong, fasadat sa'iru amalu, maka dianggap jelek juga semua amal ibadahnya. Jadi kalau dilihat nih, sholat zuhur, sholat asar enggak, maghrib, sholat isya enggak, bolong-bolong. Ya, nah dianggapnya jelek. Jadi sholat itu penentu, ya, sholat itu penentu. Makanya perlu ditekenin, khususnya buat kita ibu-ibu yang punya anak, punya cucu. Ya, jangan sampai ninggalin sholat, bahaya. Ya, anak kita, cucu kita bisa bawa kita ke surga, tapi anak kita, cucu kita bisa juga bawa kita ke neraka. Kapan tuh bawa ke surga? Kalau kita mendidiknya dengan benar. Ya, tapi kalau kita nggak didik dengan benar, maka justru anak cucu kita menyeret kita ke neraka. Kenapa? Karena kita nggak ngedidik dia. Ya, kemarin makanya sempat saya singgung, walaupun secara kolbu ya tetap hidayah itu milik Allah. Yang wajib mah buat kita adalah menyampaikan. Ya, ibu punya anak, mau laki mau perempuan, punya cucu, mau laki mau perempuan, ya tugas kita menyampaikan. Sholat nak, gitu ya, sholat sholat dur, sholat tong. Udah sholat, ayo gitu. Adapun dia mau sholat apa enggak itu udah urusan dia sama Allah. Yang wajib buat kita tuh nyuruhnya itu. Ya, kita bakal dimintain pertanggungjawaban itu. Kalau bisa mah temenin. Ibu punya anak, punya cucu masih kecil, pengen sholat di musola, temenin. Ya, ayo sama ibu, ayo sama bapak, ayo sama mbak, ayo sama eyang, temenin. Oh, zaman sekarang enggak, orang kadang anaknya masuk ke musola, bapak ibunya, kakak neneknya kagak sholat di musola. Makanya kan dulu pernah saya bilang ya, kalau nggak ada jamaah namanya, Ustaz gimana kalau anak kecil bercanda? Kalau saya mah seneng bu, anak kecil bercanda di musola itu saya seneng. Kenapa? Karena itu bisa jadi alasan kita nggak khusyuk. Coba ibu sholat, pernah nggak sholat khusyuk? Serius gitu dari awal? Ya Bismillahirrahmanirrahim. Terus ingat Allah terus. Pernah nggak? Nggak pernah. Orang baru Allahu Akbar, alah itu ngutang lagi. Belum apa-apa tuh ngomongin orang ya kan. 4 rakaat apa 3 ya kan. Sering kan kayak gitu ya. Berarti kan otak aja nggak fokus. Iya. Malah itu ngutang meneh, ora bayar-bayar. Allahu Akbar. Ah, tonggoku mana sisan. Ada aja dipikirin. Ya. Ih, kondangan segala macem. Ya kita nggak bakal khusyuk lah. Orang Sayyidina Ali aja. Sayyidina Ali karramallahu wajah. Dites sama Kanjeng Nabi. Wahai Ali, coba kamu sholat sunnah 2 rakaat. Ya. Nanti aku kasih hadiah kalau kamu bisa khusyuk. Disediain sama Nabi, ya, sorban 2. Dalam satu riwayat sorban pertama warna hijau, yang keduanya warna putih. Kata Sayyidina Ali, ya Rasul, saya sholat tuh. Sholatnya dihusu-husuin. Selesai salam assalamualaikum, kata Rasulullah, mana sorban yang kamu pilih? Warna putih apa warna hijau? Nah Sayyidina Ali ngomong langsung, saya pilih warna hijau. Kata Nabi, berarti kamu sholatnya kagak khusyuk. Berarti kamu selama sholat mikirin, nih sorban yang saya pilih yang mana nih? Hijau apa? Putih. Itu kelasnya Sayyidina Ali. Apalagi kita orang, iya. Begitu tukang ayam gak ada pikiran. Mikirin langganan, mikirin wah macam-macam setoran. Iya. Nah, ini balik lagi nih. Ini kan kita susah usuk ya. Nah, kalau ada anak kecil di musola di masjid, ibu ntar terawih gitu ya, anak kecil berisik bercanda. Itu kan nanti di akhirat ibu ditanya, kenapa kamu sholat nggak khusyuk? Nah, kita bisa alasan. Ya Allah, gimana saya bisa khusyuk? Sementara di musola di masjid ada anak kecil bercanda, gitu. Anak kecil mah kagak kena hitop, anak kecil mah kagak kena perintah untuk sholat 5 waktu. Nanti yang ditanya bapak ibunya. Anak kecil nggak bakal ditanya kenapa kamu bercanda. Ya karena anak kecil nggak ada kewajiban untuk sholat 5 waktu. Maka ntar yang ditanya adalah bapak ibunya. Kalau bapak ibunya sholat, selamat. Bapak ibu kamu sholat nggak? Sholat saya, selamat ya. Tapi kalau bapak ibunya, kakek neneknya kagak sholat, maka nanti ditanya, mana bapak ibu kamu? Bapak saya di rumah ya Allah. Ibu kamu mana? Sama di rumah lagi main HP. Bapak ibunya diazab sama Allah gara-gara ngebiarin anaknya, ngebiarin cucunya berangkat ke musola sendirian, sementara di musola dia ngeganggu orang sholat. Ini zaman sekarang faktanya. Ya maaf ya, saya kan suka ngeliatin juga emak-emak. Ya, emak-emak tuh kadang-kadang punya anak, anaknya kemana kagak diliatin. Ya, bikinnya aja getol.
anakku jadi aja kagak diliatin, kagak diperhatiin. Hati-hati. Itu masuk sholat ya. Ya udah temenin sholat. Ya, kalau nggak ditemenin bahaya. Kalau dia bercanda, main-main, berisik dan sebagainya, nanti yang kena itu kita. Gitu. Lahir ya. Rawahu meriwayatkan hadis Al-Muslimu Imam Muslim dengan nomor hadis 329. An Abdillah bin Mas'ud, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, inna nabiyya, sesungguhnya kanjeng Nabi Muhammad SAW, qala, berkata beliau, liqaumin, kepada orang, yatakhallaquna, yang mereka tidak mau melaksanakan sholat, anil jum'ati, ya, dari sholat Jumat. Laqad hamamtu, maka sebenarnya aku ingin, an amuro, untuk memerintahkan rojulan, seseorang, yusoli, menjadi imam sholat, binasi, kepada orang-orang. Jadi sama, ini riwayat yang kedua tentang sholat Jumat. Kalau tadi sholatnya sholat 5 waktu. Kata Nabi, saya juga pengen, ya, waktu Jumat tuh saya nggak jadi imam dulu. Udah, orang yang imamin deh, saya nggak jadi imam. Saya nanti mereksain orang-orang yang kagak pada sholat Jumat. Summa uhariko, aku akan bakar, ala rijalin, atas orang-orang tersebut, yatakholafuna, yang mereka tidak mau, anil jum'ati, melaksanakan sholat Jumat, buyutahum, akan rumah-rumah mereka itu. Jadi kata Nabi, nanti saya akan selidiki, saya akan periksa kampung-kampung yang kagak melaksanakan sholat Jumat, lalu saya bakar rumahnya kalau dia nggak melaksanakan sholat Jumat. Ya, jadi ada satu riwayat yang mengatakan sholatnya 5 waktu, yang satu riwayat lainnya mengatakan sholat Jumat. Wa rawahul Muslim, dan riwayatkan Imam Muslim dengan nomor hadis 429. Anna Abdullah bin Umar, sesungguhnya sahabat Abdullah bin Umar, wa Abu Hurairah, dan sahabat Abu Hurairah itu hadasahu, memberitakannya, annahuma, bahwasanya beliau berdua itu sami'a, mendengar Rasulullah, akan Rasulullah SAW, yaqulu, yang mana beliau bersabda, ala a'wadi minbarihi, saat beliau berada di tiang mimbarnya. Ya, mimbar itu kayak yang buat sholat Jumat, buat khotib. Nah, itu mimbar. Layantahiyana, hendaknya mereka hentikan, aqwamun, yaitu orang-orang, anwadihim, dari kebiasaannya mereka itu meninggalkan al-jumu'ati, sholat Jumat. Ya, kalau ada orang biasa ninggalin sholat Jumat, segera hentikan. Maksudnya apa? Sering-sering sampein kewajiban sholat Jumat. Ya, harus disampaikan, nggak boleh enggak. Au la yahtimanna, atau akan membuat mati siapa Allah Ta'ala ala qulubihim, kepada hati-hati mereka. Kalau nggak diperingatkan orang tersebut kok masih nggak mau sholat Jumat, maka nanti Allah akan membuat hatinya mati. Maksudnya hatinya mati apa? Hatinya nggak berfungsi, nggak bisa membedakan yang baik dan yang buruk, nggak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Summa la yakunanna, lalu mereka benar-benar menjadi minal ghafirina, termasuk golongan yang lalai. Nah, jadi kalau ada orang kok biasa ninggalin sholat, ya khususnya di sini sholat Jumat, secara umum sholat 5 waktu, kok nggak diingetin, ya nggak dikasih tahu, ya tentunya ini sesuai beban ya. Kalau nggak ada beban, nah kita nggak usah. Ya saya juga banyak lihat orang agak sholat, biarin aja udah. Ini yang punya beban, kita punya anak, punya cucu, lah kok nggak sholat 5 waktu misalnya, nggak sholat Jumat, terus kita diem aja, maka yang dikhawatirkan kata Nabi, takutnya kolbunya, hatinya lama-lama rusak. Maksudnya rusak apa? Nggak bisa lagi dibenerin, nggak bisa lagi dikasih tahu yang hak yang batil. Makanya maaf ya, zaman sekarang anak itu banyak yang lawan orang tua, simple, karena dia ninggalin sholat, udah itu aja. Ibu kalau punya anak rajin sholat, ya getol sholatnya 5 waktu, insya Allah soleh, ya insya Allah nggak bakal marah-marah lah. Kenapa? Karena dia terbiasa melaksanakan sholat 5 waktu. Rata-rata mereka-mereka yang berani bantah orang tua, ya mereka yang nggak sholat. Jadi sholat itu benar-benar penting dalam kehidupan. Kenapa? Karena sholat itu bisa bikin kolbu kita hidup, kolbu kita terang, ya. Kolbu itu ibarat kaca. Kaca itu kalau sering dibersihin mengkilap, cahaya dari luar tembus. Ya, kan sholat itu kemarin kita bahas kafaroh lidunub, penghancur dosa-dosa ya. Ibarat kaca tuh, kolbu kita tuh, itu dosa-dosa itu seperti kotoran. Ya, kotoran yang nempel di kaca, kalau ibu bersihinnya pakai air misalnya gitu ya, itu masih bisa kalau kotorannya tidak parah.
Kalau cuma debu-debu doang, ibu bisa tuh pakai air, pakai sabun. Tapi kalau kotorannya udah numpuk, setahun gak dibersihin kacanya, apalagi sampai berkarat. Nah itu nggak bisa kita ngebersihin cuma pakai air. Bisa nggak dibersihin pakai air doang? Nggak bisa, harus dikucuk-kucuk tuh pakai lap tuh, pakai rinso, bahkan mungkin pakai cutter. Kenapa? Karena udah bekarat di kacanya saking lamanya. Ya, itu berarti seperti itu. Kolbu kita itu bisa bersih, bisa kotor. Bersihnya itu kalau pakai sholat, ya kalau kita punya dosa, punya kesalahan, dosa kecil ya, terus kemudian kita sholat luntur tuh, ibarat kaca setelah kotor dibersihin, kotor lagi dibersihin, kotor lagi dibersihin, ya nggak apa-apa. Ya. Nah kalau kita nggak pernah ngebersihin, itu seperti kaca, berarti kacanya kotor gelap, kolbunya kotor gelap, nggak kemasukan cahaya dari Allah. Nah orang tuh nggak mau kecil, mau nggak mau gede, itu sama, mau tua maupun muda sama. Kalau nggak sholat hatinya kotor, buruk, gelap, itu susah masuk hidayah Allah. Kalau dia seorang anak, maka dia akan mudah ngebantah orang tua, maka dia akan mudah untuk melawan orang tua. Ya, itu bahayanya di situ. Kalau dia orang tua udah gede, maka susah untuk diajak kebaikan. Orang kalau ninggalin sholat diajak baik itu susah. Susah diajak baik, diajak sholawatan, diajak ngaji, diajak maulid, susah. Kenapa? Udah biasa ninggalin sholat. Lawang yang wajib aja ditinggalin, apalagi cuma ngaji-ngaji sholawatan ibaratnya gitu, apalagi cuma maulidan, apalagi cuma zikiran. Yang wajib aja ditinggalin, apalagi yang cuma sekedar sunnah. Tuh bahayanya sampai segitu. Wallahu a'lam, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir